fonologi kepada dosen Bu Musliha, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Puspa Anggraini dengan nomor NIM 2103010063 dari kelas N03. Ingin mempersembahkan sedikit pemaparan materi tentang fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata, misalnya fonem pertama pada kata makanan dan makna secara fonetis berbeda. Varian satuan fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Kajian fonetik terbagi atas klasifikasi bunyi yang kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif, dan yang kedua pembentukan vokal konsonan dialog dan kluster. Sejarah fonologi dapat diacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dalam waktu ke waktu. Pada Sidang Masyarakat Linguistik Paris, 24 Mei 1873, Turclay Desmond mengusulkan nama fonem sebagai pendanaan kata BJM. Sparhawk Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memory Surely System Primitive de Valence dan Les Langues Indo-Européennes, memori tentang sistem awal lokal bahasa Indonesia Eropa, yang terbit pada tahun 1878, mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa anggotanya. Sejarah fonologi dalam makalah ini akan lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. A. Aliran Kanza dengan tokohnya Mikolan Kenzaki. Aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antofonik yang merupakan kebahasaan tiap individu. B. Aliran Praha. Kelahiran fonologi ditandai dengan proposition 22, usulan 22 yang diajukan oleh R. Jacques Bonsecaise dan N. Tolstoy pada Kongres Internasional 1 para linguis di La Haye, April 1928. Pada 1932, Jacques Bon mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri-ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu
dari yang lain. Berbagai cara untuk membedakan makna kata dari konsep fonem merupakan sejumlah ciri-ciri pembeda atau ciri distingatif. Batasan dan kajian fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani yaitu fons, bunyi, logos, ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Fonologi yang pertama, bunyi bahasa atau fon, yang disebut dengan tata bunyi atau fonetik. Yang kedua, kajian fonem yang disebut dengan tata fonem atau fonetik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahan fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Kajian fonetik. 1. Klarifikasi bunyi. A. Berdasarkan adanya tidaknya ringan terhadap arus udara dalam saluran suara. 1. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami keringanan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. 2. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. 3. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasi belum membentuk konsonan murni. B. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara. 1. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. 2. Bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara yang keluar dari mulut. C. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasi. 1. Bunyi keras atau fortis, yaitu bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan auquatarus. 2. Bunyi lunak atau lenis, yaitu bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai dengan ketegangan auquatarus. D. Berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan dan diartikulasikan. 1. Bunyi panjang. 2. Bunyi pendek. E. Berdasarkan derajat keringanannya, bunyi dibedakan menjadi bunyi ringan dan bunyi tak nyaring. Derajat keringanan ditentukan oleh luas atau besarnya rongga resonan pada waktu bunyi diucapkan. Semakin luas ruangan resonan saluran berbicara waktu membentuk buntil, waktu tertinggi derajat keringanannya. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. 1. Bunyi tunggal, yaitu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu kata atau semua bunyi vokal atau satu monofolog dan konsonan. 2. Bunyi rangkap, yaitu dua bunyi atau lebih yang terdapat dalam satu suku kata. Bunyi rangkap terdiri dari dialog vokal terdiri dari 3 dialog vokal rangkap a, i, u.
oi. 4. Klaster atau urusan konsonan PR, KR, TR, dan BL. G. Berdasarkan arus udara. 1. Agresif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif dibedakan menjadi bunyi agresif fulmik, dibentuk dengan mengacaukan ruang paru-paru, otak, dan perut, rongga dada. Bunyi ekstremit glotik berbentuk dalam cara mendapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup. 2. Bunyi instantif, yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke paru-paru. Agresif glotik pembentukan sama dengan agresif glotik secara berbeda pada udara. Intensif velatik dibentuk dengan mengenai pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Kajian fonetik. Istilah fonetik adalah didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat diskresif atau unit bunyi yang disignifikan. Dalam hal ini diperlukan adanya fonetisasi yang ditunjukkan untuk menentukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka membedakan makna tersebut. Dengan demikian, fonetisasi itu bertujuan untuk 1. Menentukan struktur fonetis sebuah bahasa, dan 2. Membentuk ortografi yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. Untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau fonem biasanya dilakukan melalui kontras pasangan minimal. Dalam hal ini, pasangan minimal ialah pasangan yang berbentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa, biasanya berupa kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Sekurang-kurangnya ada 4 spesies yang mengalami sebuah fonem, yaitu 1. Bunyi bahasa dipengaruhi lingkungannya. 2. Bunyi bahasa itu stimis. 1. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. 2. Varian fonem. Varian fonem adalah wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. F. Gejala fonologi bahasa Indonesia. 1. Penambahan fonem. 2. Penghilangan fonem. 3. Perubahan fonem. 4. Kontraksi. 5. Analogi. 6. Supragal. Pada tata kata tekanan jangka dan dalam bahasa Indonesia tak membedakan makna, namun penghafalan kata yang menyimpang dalam hal tekanan dan nada akan terasa jangkal. Jenis perubahan fonem bunyi tersebut merupakan asimilasi, disimilasi, modifikasi lokal, netralisasi, zeroisasi, metasis, difonisasi, fonotasasi, dan antafiksi sebagai uraian berikut. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama.
Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tak sama atau dibedakan. Contohnya bisa dibaca. 3. Modifikasi lokal. Modifikasi lokal adalah perubahan bunyi vokal secara akibat dari pengaruh bunyi lainnya yang mengikutinya. D. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. E. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonis secara akibat upaya penghematan atau ekonomiologi pengucapan. F. Metasis. Metasis adalah perubahan urutan bunyi fonis pada satuan kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. D. Difotogisasi. Difotogisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monofolog menjadi bunyi lokal dan vokal rangkap difolog secara teruntut. H. Monofologisasi. Monofologisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap difolog menjadi vokal monolog. I. Antafiksi. Antafiksi adalah suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancarkan ucapan. Baiklah, sekian sedikit pemaparan materi tentang fonologi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.